Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma shanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal-id'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-'abda as-sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha 'anillahi ma amarahu min fadlihi min fardhihi wa naflihi. 'Abdun arsalahu Allahu lil 'alamin bashiran wa nadhira, wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hada Allahu bihi minal ummati basharan katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan salat Jum'ah, yang insyaallah tidak berdiri dari tempat ini kecuali Allah makin memperkokoh dan memperkuat iman kita, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada makhluk terindah, makhluk termulia, makhluk teristimewa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajak kita untuk selalu meningkatkan takwa, iman, taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelak nanti di yaumul qiyamah harta, nasab, kekayaan, jabatan tidak akan ada harganya kecuali bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akan yang berhasil nanti di yaumul qiyamah kecuali orang yang selalu taat dan takwa dan selalu meninggikan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan berhasil nanti di yaumul qiyamah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat nanti di yaumul qiyamah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah demi masalah sering kita alami. Entah itu masalah sosial, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pribadi, entah itu masalah pada saat kita bermuamalah, entah itu masalah dengan tetangga, entah itu masalah dengan sahabat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran jelas mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 59, ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah.
kalau kalian sedang berselisih, sedang bingung, sedang memiliki masalah, maka kembalikan masalahmu kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan kita kecuali Allah. Kemudian pada saat kita bingung dan tidak dapat memahami ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, farudduhu ila Rasul, kembalikan kepada makhluk yang terindah yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang tidak ada kurangnya yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang tidak ada cacatnya yang diciptakan oleh Allah. Dia berjuang, dia makan, dia minum, dia menikah, dia tertidur, dan dia juga mengalami masalah-masalah di dalam kehidupan. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan makhluk yang termulia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah apapun yang mereka alami, mereka kembalikan kepada Nabi. Mereka punya masalah sosial, mereka dekati Rasulullah. Mereka punya masalah di rumah tangganya, mereka dekati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu sahabat yang mana sahabat ini buta, tidak dapat melihat. Dia beberapa dokter sudah dia datangi, tapi pada saat dia tahu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tempat mengadu, tempat kita dapat mendapatkan hajat-hajat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, maka sang sahabat buta tadi datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah ay yarudda ilayya basari. Ya Rasulullah, mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan saya penglihatan, saya pengen melihat ya Rasulullah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbir falakal jannah. Sabarlah wahai sahabatku, insyaallah engkau akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang sahabat cerdas tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk surga dan saya juga mau melihat ya Rasulullah. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki solusi yang begitu luar biasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tadi, masalah apapun datang ke Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, nanti engkau sholat 2 rakaat karena Allah. Kemudian engkau angkat kedua tanganmu dan engkau katakan, ya Rabb, Allahumma bijahi Muhammadin anta rudda ilayya basari. Engkau angkat kedua tanganmu dan engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dengan kedudukan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya memohon kepadamu ya Allah agar engkau dapat membuat kedua mataku ini dapat melihat. Maka sang sahabat tadi bergegas, dia sholat 2 rakaat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sang sahabat mengatakan, tidak berdiri saya dari majelis kecuali doa saya sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sahabat-sahabat lain, apapun masalah mereka, mereka datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh sahabat-sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan sahabat-sahabat yang lainnya yang mana mereka miskin, tidak memiliki harta sedikit pun. Mereka datang, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasul, orang-orang kaya
mereka luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi yang membedakan kami orang miskin dengan orang kaya ya Rasulullah, orang kaya mereka bisa bersedekah, mereka bisa bangun masjid, mereka bisa bangun musola, mereka bisa bantu anak yatim, mereka bisa bantu janda-janda, mereka bisa memberangkatkan orang untuk umroh dan haji dan yang lainnya. Pahala mereka pasti lebih banyak dari kita ya Rasulullah. Ini sahabat miskin pada nanya sama Nabi, gimana ya Rasulullah? Kita pengen pahala sama seperti orang kaya, atau doakan kita jadi orang kaya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki solusi. Karena Nabi Muhammad adalah imam kita. Nabi Muhammad adalah pedoman kita. Nabi Muhammad adalah pemberi solusi terbaik buat kita. Tapi kadang kita suka lupa. Kadang kita masih suka ngetuk pintu teman kita. Padahal Nabi sering ajarkan kita, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau butuh hajat, kembalinya ke Allah. Ini zaman luar biasa. Banyak orang yang bingung dengan kehidupannya. Banyak orang yang betul-betul bingung cari idola. Padahal idola kita tuh Rasulullah. Itu semuanya tahu. Tapi kadang suka ditinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Ini sahabat yang miskin datang ke Rasulullah. Ya Rasul, saya pengen pahala saya sama seperti orang kaya. Mereka sholat, saya sholat. Mereka puasa, saya puasa. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Memang Allah nggak kasih jalan lain buat kalian bersedekah. Kalau kalian nggak mau kalah sama orang kaya, walaupun miskin, ada jalannya buat kalian bersedekah. Apa itu ya Rasulullah? Fa'lamu anna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa amru bi ma'rufin sadaqah, wa nahyu an munkarin sadaqah, wa tabassumu fi wajhi akhika sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maka sahabat betul-betul mereka merasa tenang dan mereka merasa senang. Mereka bisa menyaingi sahabat-sahabat yang kaya raya. Nabi ajarkan, kalau kalian tidak memiliki harta ingin bersedekah, maka ketahuilah tasbih kalian engkau ucap subhanallah, itu nilainya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau katakan la ilaha illallah Allahu Akbar, itu nilainya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang berbuat mungkar, itu nilainya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum kepada sahabatmu, kepada keluargamu, itu nilainya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kemaluanmu pun ada nilai sedekah kalau engkau datang di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang sahabat tadi, mereka berdiri dari majelis Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahagia. Ini menandakan bahwa tidak ada idola yang pantas kita cintai, yang pantas kita sanjung, yang pantas kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya ada satu cara yang lebih mulia dari caranya Nabi, maka Allah bakal ciptakan Nabi setelah Rasulullah. Seandainya ada pakaian, gaya hidup, atau bersosialisasi dengan siapapun di muka bumi yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah bakal ciptakan Nabi setelah Rasulullah. Tapi kenyataannya tidak ada Nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit, beliau mengatakan, wa ajmalu minka lam tara gattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Jujur saja, kata Sayyidina Hasan, saya ini sering melihat orang baik, saya sering melihat orang mulia,
Saya sering ngelihat gaya hidupnya orang. Saya sering ngelihat orang yang berpenampilan bagus, baik, rapi. Tapi jujur, setelah saya berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, saya yakin gak ada orang sesempurna Rasulullah. Gak ada orang setenang Rasulullah. Gak ada orang sebahagia Rasulullah. Gak ada orang setampan serapi Nabi kita Muhammad SAW. Maka saya ikuti Nabi. Cara hidup Nabi saya ikuti. Dan saya jadikan dia idola di dalam kehidupan saya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, di dalam riwayat yang sahih, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman siapapun, mau dia ahli sholat, mau dia ahli puasa, mau dia ahli tahajud, mau dia ahli sedekah, tidak sempurna imanmu, kata Nabi, kecuali hawa nafsumu, kehidupanmu sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka ayo kita kembali. Bentar lagi bulan Maulid Rasulullah SAW. Bulan dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak selawat, dengan menyanjung-nyanjung nama Rasulullah SAW. Jangan lupa juga hakikat mahabbatun Nabi, hakikat cinta kepada Rasulullah SAW, yaitu al-ittiba, ikuti Rasulullah. Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad sholat, lihat bagaimana cara Nabi Muhammad sedekah. Bahkan Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Satu niat yang baik, satu amal yang baik, satu kata-kata yang baik, itu semua kalau tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad adalah idola kita, idola istri kita, idola anak-anak kita, idola keluarga besar kita. Agar apa? Agar kita selamat dunia, selamat juga akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menjadikan betul-betul Nabi Muhammad adalah idola kita, dan kita dapat mengikuti Rasulullah SAW agar kita menghilangkan rasa pusing, rasa ketidaktenangan di dalam kehidupan ini. Kita ikuti Rasulullah, insya Allah kita akan selalu mendapatkan kenyamanan dunia dan kenyamanan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.